Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kita akan mempelajari materi akhlak terpuji tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, adab bertamu dan adab menerima tamu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama dari akhlak terpuji, yaitu adab berpakaian. Apa sih yang dimaksud dengan pakaian? Pakaian dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu libas, kemudian siap, dan sarabil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan barang apa yang dipakai, baju, celana, ataupun sebagainya yang bisa terpakai dalam badan kita. Kemudian apa sih fungsi pakaian itu? Pakaian yang pertama berfungsi sebagai penutup aurat. Aurat di sini pada laki-laki itu sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa aurat laki-laki itu hanya antara pusat dengan lutut. Sementara untuk wanita itu sebagian ulama menyatakan bahwa wajib menutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Sementara Abu Hanifah mengatakan kaki juga boleh terlihat. Fungsi pakaian yang kedua adalah sebagai perhiasan. Kemudian fungsi pakaian yang ketiga adalah pelindung diri. Jadi di sini pelindung diri adalah melindungi diri kita dari sengatan ultraviolet, kemudian melindungi diri kita dari kotoran-kotoran dan debu-debu yang berterbangan. Kemudian fungsi yang keempat, pakaian menunjukkan identitas. Kemudian adab berpakaian. Dalam berpakaian pun kita mempunyai adat yang harus kita jalankan. Yang pertama, adab berpakaian yang pertama itu disunatkan memakai pakaian yang pantas, rapi, dan bersih. Yang mana sih yang pakaian yang pantas untuk kita pakai? Yang pertama, itu tidak tipis atau menerawan. Kemudian yang kedua, tidak ketat. Kemudian poin kedua pada adab berpakaian itu adalah menutup aurat. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, begitupun sebaliknya. Misalnya, laki-laki tidak boleh memakai rok, laki-laki tidak boleh memakai daster, ataupun perempuan tidak boleh memakai celana jeans, atau sebaliknya. Kemudian poin yang keempat dari adab berpakaian yaitu pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib. Kemudian adab selanjutnya yaitu disunahkan mendahulukan bagian yang kanan apabila kita berpakaian. Kemudian disunahkan membaca doa. Kemudian hikmah berpakaian. Apa sih hikmah yang pertama? Yang pertama itu adalah menjaga identitas muslim. Apabila kita memakai pakaian dengan menutup aurat, artinya kita sudah berpakaian menurut anjuran agama kita. Kita sudah menjalankan ajaran agama kita dengan baik. Hikmah yang kedua adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Dengan berpakaian, kulit kita akan menjadi bersih, terlindung dari debu dan kotoran. Kemudian, dari unsur kesehatan, apabila kita berpakaian, kita terlindung dari sinar UV yang bisa merusak kulit kita jika terpapar langsung dan bisa menimbulkan kanker kulit. Sekarang kita memasuki pada submateri yang kedua yaitu akhlak berhias. Apa sih yang dimaksud dengan berhias? Berhias adalah usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun yang lainnya yang indah-indah, seperti berdandang dengan indah dan menarik. Dalam Islam, diperintahkan berhias terutama apabila kita akan melakukan ibadah sholat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya bani Adam khuzu zinatakum kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dalam Islam, berhias yang disarankan adalah berhias yang tidak berlebih-lebihkan, kemudian tidak mencolok. Jadi dalam pemakaian kosmetik kita bisa menggunakan kosmetik tetapi tidak boleh mencolok. Kemudian ada juga berhias yang dilarang oleh agama. Yang mana itu yang dilarang oleh agama? Pertama, menyambun rambut. Kemudian yang kedua, bertato. Kemudian yang ketiga, mencukur alis. Selanjutnya adalah adab berhias. Berhias pun memiliki adab-adab. Adab-adabnya itu sebagai berikut. Yang pertama, jika kita berhias itu niatnya untuk beribadah. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Bahan-bahan apa saja yang dilarang oleh agama? Yang pertama itu adalah bahan-bahan yang tentunya najis. Kemudian memiliki zat yang berbahaya. Kemudian adab selanjutnya yaitu tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Dalam berpakaian itu tidak glamor ataupun terlalu mewah. Kemudian yang keempat, berhias menurut kelasiman dan memperhatikan jenis kelamin. Nah, jadi misalnya ini laki-laki tidak boleh berdandang seperti wanita, kemudian wanita pun tidak boleh berdandang seperti laki-laki. Kemudian hikmah berhias. Berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tujuan berhias itu menarik perhatian orang, maka itu menjadi maksiat, dan maksiat itu tentu hukumnya haram. Selanjutnya akhlak terpuji yaitu adab perjalanan. Jadi perjalanan itu berarti kita melakukan safar. Dalam bahasa Arab itu dikatakan sebagai safar. Jadi adab-adab perjalanan itu yang pertama, perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum melaksanakan perjalanan. Kemudian adab yang ketiga, berdoa ketika keluar rumah. Adab keempat, membaca doa ketika naik kendaraan. Adab kelima, itu kita boleh menjamak sholat. Dan adab selanjutnya itu senantiasa berzikir di dalam perjalanan. Adapun hikmah melakukan perjalanan. Hikmah yang pertama, menghibur diri dari kesedihan. Hikmah yang kedua, sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman, wawasan, dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian hikmah yang ketiga, dengan perjalanan, seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. Selanjutnya, adab bertamu. Jadi bertamu itu berarti mengunjungi seseorang. Adapun adab bertamu yang pertama, mengucapkan salam dan meminta izin kepada pemilik rumah sebelum masuk ke rumah. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Kemudian yang ketiga, jangan mengintip ke dalam rumah. Kemudian yang keempat, memperkenalkan diri sebelum masuk. Kemudian yang kelima, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Kemudian selanjutnya adalah segera pulang bila urusan selesai. Selanjutnya adalah hikmah bertamu. Hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari berkunjung atau bertamu ke rumah seseorang? Hikmah yang pertama, menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, bertamu dianggap sarana yang efektif untuk berdakwah, menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Akhlak terpuji selanjutnya adalah adab
dalam menerima tamu. Nah, jadi di samping adab bertamu, kita pun mempunyai adab di dalam menerima tamu. Apa saja adab-adabnya? Yang pertama, berpakaian yang pantas. Nah, kemudian yang kedua, menerima tamu dengan sikap baik. Kemudian yang ketiga, menjamu tamu dengan sesuai kemampuan. Yang keempat, apabila tamu pulang, antarkanlah sampai ke pintu rumah. Adapun hikmah adab menerima tamu, yang pertama, mempererat silaturahmi antara hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain sekalipun kita berbeda agama ataupun suku. Hikmah yang kedua, menerima tamu sebagai perwujudan keimanan kita. Bukankah memperlakukan orang dengan baik itu adalah salah satu perwujudan dari keimanan kita? Kemudian hikmah yang ketiga, menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak dan kepribadian.